Di atas sebongkah batu tua di tanah Jawa, terpahat sepasang jejak telapak kaki, bukan jejak manusia biasa. Jejak ini disebut sebagai telapak kaki Dewa Wisnu. Namun, apakah dewa benar-benar turun dan kenapa jejaknya terpahat di tanah Nusantara? Untuk menjawabnya, kita harus kembali ke Pulau Jawa abad ke-5 Masehi. Sebuah masa ketika Kekaisaran Romawi runtuh di Eropa, sementara di barat Nusantara, sebuah kerajaan besar sedang bangkit dari tanah rawa dan sungai. Pada abad ke-4 Masehi, India dilanda pergolakan besar. Raja Samudragupta dari Kemaharajaan Gupta melakukan ekspansi militer besar-besaran. Banyak kerajaan kecil runtuh, gelombang pengungsi pun bergerak keluar. Mereka meninggalkan India menuju berbagai wilayah di Asia, termasuk Nusantara. Di antara rombongan itu terdapat seorang tokoh bernama Jaya Singawarman. Jaya Singawarman adalah seorang Maharisi yang memimpin pengungsian menuju Tanah Baru. Di Nusantara, rombongan ini diterima oleh Dewa Warman ke-8, Raja dari Salakanegara. Jaya Singawarman dinikahkan dengan putri sang raja dan diberi sebidang wilayah yang diperkirakan berada di sekitar Bekasi saat ini. Wilayah itu diberi nama Taruma. Waktu berganti, Salakanegara perlahan meredup, sementara Taruma justru berkembang. Dari sinilah lahir sebuah kerajaan baru, Tarumanegara. Jaya Singawarman diangkat sebagai raja pertamanya. Ia memerintah dari tahun 358 hingga 382 Masehi sebelum digantikan oleh putranya Dharmayawarman. Sepeninggalan Dharmayawarman, takhta Tarumanegara jatuh ke tangan Purnawarman. Takdir membawanya dalam panggung besar. Ia bukan hanya raja biasa. Dalam prasasti Jambu disebutkan bahwa baju zirahnya tak mampu ditembus musuh. Dalam prasasti Ciaruteun, jejak telapak kakinya disamakan dengan telapak kaki Dewa Wisnu. Ini bukan sekadar simbol religius. Ini adalah pesan politik bahwa Purnawarman adalah maharaja, panglima perang, dan wakil dewa di dunia. Di bawah pemerintahannya, Tarumanegara mencapai puncak kejayaan. Masyarakat hidup dari pertanian dan peternakan. Dalam prasasti Tugu, Purnawarman disebut menghadiahkan 1000 ekor sapi kepada para Brahmana, sebuah tanda kemakmuran sekaligus religiositas. Catatan Tiongkok menyebutkan, Tarumanegara memperdagangkan emas, perak, sutra, rempah-rempah, kulit penyu, gading, mutiara, beras, dan kayu jati. Ini menunjukkan, Tarumanegara juga menjalin hubungan internasional dengan negara lain. Terdapat beberapa sungai di wilayah Tarumanegara. Sungai membawa kesuburan, namun sungai-sungai besar juga membawa bencana banjir. Tercatat, banjir bahkan masuk ke area istana. Untuk mengatasinya, Purnawarman memerintahkan pengerukan dan pengalihan aliran sungai. Dalam prasasti Tugu, Purnawarman memerintahkan penggalian sungai Candrabaga. Sungai tersebut dikeruk sampai ke laut, agar saat musim hujan, banjir tidak mengancam. Setelah sukses dengan sungai Candrabaga, Purnawarman melanjutkan penggalian sungai Gomati. Disebutkan bahwa sungai Gomati memiliki aliran air yang jernih. Sungai ini digali sepanjang 6.122 tombak, dialirkan melewati kediaman sang raja. Dalam prasasti Tugu disebutkan bahwa penggalian sungai-sungai itu diselesaikan hanya dalam 21 hari. Sebuah bukti pemerintahan yang terorganisir dan teknologi yang maju saat itu. Setelah Purnawarman wafat, kejayaan itu perlahan memudar. Pada masa Kertawarman, Tarumanegara dianggap melemah oleh negeri-negeri taklukannya. Kondisi ini memburuk di masa Linggawarman, hingga akhirnya kekuasaan jatuh ke tangan menantunya, Trusbawa. Namun, alih-alih mengembalikan kejayaan, Trusbawa memilih kembali ke tanah asalnya di wilayah Cirebon. Pendapat lain menyebutkan Tarumanegara runtuh akibat ekspansi kerajaan Sriwijaya. Prasasti Kota Kapur mencatat serangan ke Pulau Jawa sekitar tahun 650 Masehi.
Karena waktunya berdekatan, sebagian sejarawan berpendapat ekspansi Sriwijaya menjadi akhir dari Tarumanegara. Kisah awal dan akhir Tarumanegara masih diperdebatkan sebab sumber yang menceritakan tentang fase awal dan akhir banyak berasal dari naskah Wangsakerta, naskah sejarah yang ditulis pada abad ke-16. Keaslian dan keakuratan naskah ini juga masih dipersoalkan. Sementara bukti primer terkuat, prasasti-prasasti serta catatan Tiongkok hanya banyak menceritakan tentang Purnawarman. Prasasti-prasasti ini tidak pernah menyebutkan nama-nama seperti Jayasingawarman atau nama raja-raja lain. Akhirnya pada abad ke-7, Tarumanegara tidak berhasil mempertahankan eksistensinya. Perebutan kekuasaan setelah meninggalnya Linggawarman menjadi faktor internal kenapa kerajaan ini runtuh. Sementara dari luar, tekanan dari negara-negara lain seperti Sriwijaya menambah sulit situasi. Setelah Tarumanegara runtuh, tanah Jawa Barat tidak pernah benar-benar kosong. Dari puing-puing inilah akan lahir kekuatan baru yang memimpin tanah Sunda. Sementara jika kita bergeser sedikit ke timur, di pesisir utara Jawa bagian tengah, sebuah kekuatan baru mulai menggeliat, menunjukkan eksistensinya.